Perkenalkan, nama saya Apralia Mikaela. Saya dari kelas A3 Pagi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, saya akan menjelas hasil ringkasan saya tentang manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam merugikan organisasi, pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan menilai potensi, ancaman, dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman. Sementara manajemen krisis berurusan dengan ancaman yang telah terjadi. Jadi, manajemen krisis dalam pengertian yang lebih luas merupakan sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali. Jadi, esensi manajemen krisis adalah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan faktor risiko sehingga tingkat serendah mungkin. Dengan demikian akan lebih mampu menampilkan sebanyak mungkin faktor kepastiannya. Sebenarnya yang disebut manajemen krisis itu diawali dengan langkah mengupayakan sebanyak mungkin informasi mengenai alternatif maupun mengenai probabilitas, bahkan jika mungkin mengenai kepastian tentang terjadinya, sehingga pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang direncanakan untuk ditempuh dapat lebih didasarkan pada sebanyak mungkin dan selengkap mungkin serta setepat mungkin informasinya. Tentu saja diupayakan dari sumber yang dapat diandalkan. Tahapan-tahapan krisis. Sebuah krisis melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menimbulkan kekacauan. Adapun tahapan krisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap prodromal. Tahap ini merupakan gejala krisis berbagai kejadian yang berpotensi menjadi krisis masih diabaikan karena organisasi masih dapat beroperasi seakan tidak terjadi apa-apa. Adapun beberapa contoh gejala krisis antara lain adanya perbedaan pendapat antar manajemen, adanya tuntutan kenaikan upah dan sebagainya. Yang kedua, tahap akut. Tahap ini biasanya diindikasikan oleh munculnya berbagai kerusakan, reaksi mulai berdatangan, dan isu-isu mulai menyebar luas. Adapun tantangan utama dalam menangani tahap ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak. Yang ketiga, tahap kronis. Organisasi telah merasakan dampak pada krisis yang terjadi dan bahkan tidak dapat memprediksi kapan krisis akan berakhir. Di tahap inilah baru sebagian besar organisasi melakukan introspeksi besar-besaran hingga melakukan reformasi melalui berbagai kebijakan strategi. Yang keempat, tahap resolusi. Tahap ini merupakan tahap penyembuhan, yakni saat organisasi mampu melalui krisis, organisasi sudah dapat kembali melakukan operasional sebagaimana mestinya. Krisis merupakan hal yang sangat dihindari karena dapat mengganggu kestabilan sebuah organisasi. Kendati demikian, krisis juga akan selalu muncul sebagai sebuah siklus. Untuk itulah manajemen krisis sebagai upaya untuk menekan dan menyelamatkan keberlangsungan organisasi akibat krisis perlu dilakukan dengan tepat dan cepat. Peran media di masa krisis.
Di era informasi seperti sekarang ini, semua aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan dari media. Ketergantungan akan media sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia, karena media merupakan sumber dan pengolah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi yang disajikan media telah cukup membantu dalam memenuhi keingintahuan orang terhadap suatu hal atau kejadian yang sedang berlangsung, sekalipun tidak bisa merasakan atau melihat langsung. Dalam konteks informasi yang berkaitan dengan krisis, tentu saja intensitas perhatian orang akan meningkat dan akan selalu mengikuti informasi perkembangannya. Dalam hal ini, media akan menjadi satu-satunya sumber informasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan bahkan menafsirkan informasi. Karena sebagai satu-satunya sumber, media bebas mengarahkan kemana informasi ini ingin dibentuk, apakah untuk membangun solidaritas, simpati, membangun kesadaran bersama, atau mereduksi ketidaktentuan dan ketakutan masyarakat. Tentu saja hal itu tergantung pada jenis dan macam krisis yang terjadi. Namun yang jelas bahwa informasi yang berkaitan dengan krisis, media mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk opini dan simpati publik.